Pernahkah kamu membayangkan tidur saat sedang terbang? Bukan dalam mimpi, melainkan kenyataan. Jauh di tengah samudra, ratusan kilometer dari daratan terdekat, seekor burung melayang di antara badai dan gelombang raksasa. Yang lebih mengejutkan, ia mematikan separuh otaknya untuk beristirahat, sementara separuh lainnya tetap aktif mengendalikan arah terbangnya. Bagi manusia, hal seperti ini terdengar mustahil. Namun bagi albatros, inilah kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan mengenal salah satu penjelajah terbesar di planet ini. Seekor burung yang mampu mengelilingi dunia, bertahan hidup di tengah badai, dan tidur sambil terbang. Inilah kisah albatros, sang raja angin yang hampir tak pernah menyentuh daratan. Albatros bukan sekadar burung laut biasa. Dengan rentang sayap yang dapat mencapai 3,5 meter. Mereka adalah salah satu burung terbang terbesar di dunia. Sayap raksasa itu bukan hanya untuk terlihat megah, melainkan alat sempurna untuk menaklukkan samudra. Alih-alih terus mengepakkan sayap seperti kebanyakan burung, albatros memanfaatkan kekuatan angin. Mereka menukik mendekati permukaan ombak, menangkap energi dari perbedaan kecepatan angin, lalu meluncur kembali ke ketinggian. Teknik ini dikenal sebagai dynamic soaring, sebuah kemampuan luar biasa yang membuat mereka dapat terbang sangat jauh dengan energi yang sangat sedikit. Di langit terbuka, albatros benar-benar menjadi penjelajah tanpa batas, seolah itu merupakan hal biasa. Dalam sekali melayang sehari penuh, albatros mampu menempuh jarak hingga 800 km atau nyaris setara dengan jarak antara Jakarta dan Pulau Bali. Dan hebatnya mereka lakukan tanpa henti. Mereka bisa melaju dengan kecepatan sekitar 130 km per jam selama 8 jam berturut-turut tanpa mengepakkan sayapnya sama sekali. Selain itu, albatros bahkan dapat mengunci sendi sayapnya pada posisi terentang, sehingga ototnya nyaris tidak perlu bekerja keras saat mereka melayang berjam-jam. Dan dengan trik cerdik semacam ini, detak jantung albatros saat terbang hampir sama rendahnya dengan saat mereka sedang beristirahat. Di udara, albatros tampak sangat santai menikmati hembusan angin serta luasnya cakrawala. Matanya yang tajam mengamati kilau permukaan laut untuk mencari tanda keberadaan mangsa. Dengan indera penciuman yang luar biasa, mereka mampu mengendus aroma makanan. Misalnya, Boamis cumi-cumi atau ikan dari jarak belasan kilometer jauhnya di lautan. Angin membawa aroma itu, dan albatros terbang zigzag mengikuti jejak aroma di udara untuk menemukan sumber aroma. Bagi albatros, mencium bau makanan di samudra luas ibarat menangkap sinyal wifi di padang gurun. Sulit, tetapi begitu terdeteksi ia akan segera meluncur mendekatinya. Albatros menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk petualangan. Yang terlihat di sekelilingnya hanyalah bentangan samudra. Seekor albatros bisa mengembara selama bertahun-tahun di laut tanpa menyentuh tanah sama sekali. Mereka bisa menghabiskan sekitar 85 hingga 90% hidupnya di udara serta permukaan laut. Bagi albatros dewasa, 1 tahun penuh berkelana di samudra adalah hal biasa. Bahkan terkadang lebih lama lagi.
Penerbangan yang dilakukan oleh albatros memang terdengar sangat mustahil. Tetapi sesungguhnya kunci penerbangan mereka terletak pada efisiensi dan adaptasi yang luar biasa. Seperti telah disinggung, albatros nyaris tidak butuh mengepakkan sayap. Mereka meluncur memanfaatkan angin sehingga energi terbesarnya justru terkuras saat mereka mendarat, lepas landas, atau saat berburu mangsa. Menurut pengukuran ilmiah, bagian paling melelahkan dari perjalanan albatros bukanlah jarak ribuan kilometer, melainkan ketika mereka harus mendarat di air, kemudian lepas landas lagi, atau saat menangkap ikan dan cumi untuk mereka makan. Sesekali, jika perutnya mulai keroncongan, albatros akan menurunkan ketinggian dengan anggun dan menyentuh permukaan air untuk berburu. Selain itu, albatros mampu melakukan sesuatu yang tampak sangat mustahil bagi manusia, yaitu tidur sambil terbang. Para ilmuwan meyakini bahwa albatros mampu tertidur di udara tanpa jatuh. Itu artinya, albatros dapat mematikan setengah dari otaknya sejenak untuk beristirahat. Sementara, setengah otak lainnya tetap aktif untuk menjaga keseimbangan serta arah terbang. Dengan kata lain, mereka memasuki mode autopilot biologis. Sayapnya yang terkunci, terbentang stabil. Angin menopang tubuhnya dan mereka pun menikmati tidur singkat di antara hembusan angin. Tentu saja tidur sambil terbang tidak sedalam tidur di sarang, sebab dalam kondisi itu mereka setengah terjaga. Di atas samudra mereka jarang mendapat rintangan. Tidak ada gunung, tidak ada pohon tinggi, dan sangat jarang ada burung lain di ketinggian yang sama. Bertahun-tahun sejak albatros meninggalkan daratan, pada akhirnya insting purba mulai memanggil mereka untuk pulang. Sebuah pulau kecil terpencil tempat ia dilahirkan beberapa tahun lalu. Meski dirinya belum pernah kembali sejak pertama terbang, namun naluri albatros membuatnya mampu menemukan jalan pulang dengan cepat. Uniknya, albatros hampir selalu kembali ke koloni tempat mereka menetas dulu untuk berkembang biak. Rata-rata mereka mendarat hanya puluhan meter saja dari lokasi mereka dilahirkan. Ini artinya dari seluruh luas samudra yang telah mereka jelajah, mereka tetap bisa mengenali pulau yang pernah menjadi rumah masa kecilnya. Di pulau itu, di suatu tempat yang jauh dari kehadiran manusia, ratusan pasangan burung besar tengah bersarang di lereng berumput dekat tebing pantai. Para albatros muda berkumpul dalam kelompok kecil memamerkan tarian unik yang menjadi ciri khas spesies mereka. Masing-masing dari mereka berusaha menarik perhatian. Ia membungkuk serta menganggukkan kepala. Lalu betina yang tertarik akan meniru gerakannya. Kemudian, albatros jantan mengetuk-ngetukkan paruhnya ke paruh betina yang kemudian dijawab oleh betina dengan mengangkat paruh ke langit sambil mengeluarkan suara melengking. Dalam momen ini, ikatan pun terbentuk dan uniknya setiap pasangan albatros mengembangkan tarian khas mereka sendiri yang berbeda dari pasangan lain. Saat ikatan telah terbentuk, sepasang albatros segera sibuk menyiapkan sarang. Meski bahan yang tersedia minim di pulau terpencil itu, jerih payah mereka membuat sarang menunjukkan kesungguhan mereka memulai keluarga. Tidak lama setelah perkawinan, sang betina bertelur dan biasanya hanya menghasilkan satu butir telur. Telur tunggal ini ukurannya cukup besar dan merupakan harta yang sangat berharga bagi pasangan albatros. Selama berbulan-bulan,
kedua induk albatros bergantian menjaga dan mengerami telur mereka dengan penuh kesabaran. Setelah menetas, anak albatros akan dirawat hingga cukup kuat untuk terbang menjelajahi lautan luas. Kesetiaan, kerjasama, dan pengorbanan yang mereka tunjukkan menjadikan albatros salah satu simbol cinta dan komitmen terkuat di dunia hewan. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.